Halo semua, sudah lihat animasi One Piece terbaru? Gila sih, udah kayak ufotable. Di video kali ini akan melanjutkan part sebelumnya, serial Murabito A ni Tensei Shuru. Langsung aja, dan juga jangan lupa subscribe jika suka dengan konten ini. Terima kasih. Di video kemarin, Lydia dan Irena melakukan sesi curhat. Kemudian di pagi harinya, Art sudah mengumpulkan artefak sihir guna untuk memberikan dukungan atau support kepada Irena dan juga Ginny, karena mereka berdua sama sekali tidak berguna di era zaman kuno. Setelah Irena dan Ginny mendapatkannya, Art mulai menjelaskan fungsi artefak sihir, mulai dari gelang, tombak merah, dan juga jubah. Jubah berfungsi agar mobilitas mereka menjadi lebih cepat di udara. Lalu tombak merah, tombak ini sama persis dengan Art saat melawan Elzar, si naga seksoi. Dan yang terakhir adalah gelang. Benda ini berfungsi untuk menyembuhkan luka vital secara cepat. Respon Irena dan Ginny, mereka berdua sangat senang. Di perjalanan menuju tempat perang, mereka bertiga sudah resmi menjadi pasukan tentara di bawah naungan Lydia. Ginny sempat mengeluh dengan keadaannya saat ini, sebab di zaman modern, jika akan pergi berperang, mereka semua akan melakukan perjalanan beberapa hari untuk bisa sampai tujuan. Berbeda dengan zaman kuno, jarak yang cukup jauh akan ditempuh cuma beberapa jam. Sebagai ayang yang baik, Art memberikan perlengkapan tambahan kepada Ginny maupun Irena. Alhasil mereka berdua sangat senang karena bisa bergerak sedikit lebih cepat. Singkat cerita, mereka semua tiba di medan tempur. Di sana, Irena dan Ginny hanya bisa terdiam melihat pertempuran berlangsung. Bahkan mereka berdua tidak habis percaya bahwa tentara yang sudah mokat bisa dihidupkan kembali, mirip skill milik Anos. Nah, selama peperangan berlangsung, Irena dan Ginny tambah dibuat kaget dan berkeringat dingin. Soalnya mereka berdua mendengar suara ledakan yang berasal dari belakang mereka. Ginny berkata, bukannya ada musuh di belakang kita. Namun perkataan Ginny tidak mengubah fakta tentang hancurnya tenda atau pos kesehatan. Setiap peperangan pasti ada tenda klinik. Nah, tenda inilah yang dihancurkan oleh musuh. Di zaman modern, hal ini sangat berperan penting karena sudah bisa menjatuhkan formasi musuh. Tapi saat ini, mereka berada di zaman kuno. Tentu hal itu hanyalah biasa. Art yang sedang menunggu musuh yang telah menghancurkan tenda mereka, akhirnya bisa tersenyum setelah sekian lama. Art tidak pernah tersenyum. Ternyata salah satu jenderal perang dari musuh telah tiba di hadapannya. Art berkata, akhirnya ada juga musuh yang layak untuk aku lawan. Dimulailah pertarungan Art melawan jenderal musuh. Sebelum bertarung, jenderal musuh sudah mengeluarkan 8 sihir sekaligus. Sihir itu menyerang tentara Art dan yang lainnya. Sayangnya, Art berhasil menjaga serangan itu. Jenderal musuh yang cukup terkejut akhirnya mulai melihat ke arah Art. Kemudian sang jenderal menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Art Meteor. Art berkata, ya elah, aku harus menghabisi Kroco dulu ternyata. Oke lah, tangan kosong sudah cukup. Tanpa basa-basi, Art menghadapi pasukan Kroco yang sudah diperkuat sihir peningkatan fisik. Bahkan di pihak musuh, mereka semua membawa senjata, tapi Art yang sering kali melihat film The Raid dari Indonesia pun akhirnya melakukan aksi bertarung dengan tangan kosong. Singkat cerita, Art mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, jenderal musuh mulai bersemangat dan langsung melancarkan sihir meriam cahaya kepada Art. Tak hanya satu, tapi 10 sekaligus. Akan tetapi, Art berhasil menahan serangan itu dengan sihir perisainya. Art berkata, ayolah, sudah lama aku tidak bertarung dengan musuh yang layak. Tapi ternyata ya, aku salah perhitungan. Akibatnya jenderal musuh mulai terpancing marah dan langsung mengeluarkan sihir tingkat tinggi, berupa elemen petir. Sedangkan Art yang sudah mulai kecewa pun akhirnya mulai menunjukkan apa itu sihir elemen petir yang sebenarnya. Sihir elemen petir milik Art seketika berubah menjadi 9 naga. Alhasil pihak musuh telah berhasil dikalahkan. Bahkan jenderal musuh juga mengalami luka parah. Sayangnya, ketika jenderal musuh akan menculik Ginny yang berada di dekatnya, Art sudah mengantisipasi dan memasang jebakan sihir lebih dulu, bahkan sebelum pertempuran berlangsung. Singkatnya, Ginny terjatuh dan keringat bercucuran di opai besarnya. Bahkan Irena hanya bisa terdiam dan tak bergerak sedikit pun. Ginny berkata, terima kasih, Art. Scene berpindah pada Sylvie yang berhasil membantai semua musuh di garis depan, tanpa menggunakan armor. Hanya saja menggunakan pakaian biasa. Kemudian Lydia mulai datang ke tempat Art Meteor. Di sana Lydia meminta kepada Sylvie untuk segera membereskan musuh yang ada di bagian belakang. Tanpa menolak perintah kakak tercintanya, Sylvie langsung bergegas dengan penuh luka. Lydia mulai bertanya, orang itu, apakah kamu mengalahkan orang ini, Art?
Art menjawab, "Itu benar." Lydia mulai tertawa terbahak-bahak. Sontak hal itu membuat Irena, Ginny, dan juga Art penasaran. Sehingga mereka berdua mulai bertanya kepada Lydia. Lydia menjawab, "Jenderal musuh ini adalah misi utama kita. Aku tidak percaya Art sangat kuat bisa mengalahkan jenderal musuh tanpa harus membunuhnya." Alhasil Art yang tujuan awalnya hanya ingin menjadi orang biasa, kini ia mendapat pujian langsung dari Lydia. Dan pujian itu membuat Art menjadi bukan orang biasa. Singkat cerita, perang pun usai. Berkat usaha Art yang tak sengaja mengalahkan jenderal musuh, pasukan gabungan Lydia dan juga milik Parvartos berhasil kembali lebih awal. Di jam istirahat, Lydia sekali lagi berterima kasih kepada Art yang telah mengalahkan jenderal musuh. Art berkata, tidak, itu tidak perlu." Sedangkan Irena mulai membusungkan dadanya ke depan dengan bangga. Art yang mendapat pujian dari pasukan, tapi Irena yang senang. Lalu Ginny yang duduk di bawah pohon hanya bisa melihat ke arah Art dari kejauhan. Ia sempat berpikir apakah dirinya hanya menjadi beban bagi Art yang terlalu OP. Sebab jika Art tidak menyelamatkan Ginny sebelumnya, maka Ginny akan mokat di era kuno, bukan di era modern. Dan itu membuat Ginny mulai pesimis kembali. Akan tetapi Lydia yang tahu dan melihat Ginny sedang murung di kejauhan, ia langsung bergegas, meremas dan grepe-grepe opai besar milik Ginny. Ginny meminta kepada Lydia untuk segera menghentikan aksinya. Lydia berkata, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Ginny hanya bisa terdiam dan kembali murung. Lydia berkata lagi, "Apakah kamu berpikir bahwa kamu hanya orang biasa? Tidak seperti temanmu itu?" Ginny pun terkejut. Lydia berkata lagi, "Kamu kenal Olivia dari 4 Raja Surgawi?" Ginny menjawab, "Tentu, beliau adalah 4 surgawi dan itu merupakan spesial." Lydia menjawab, "Tidak, itu tidak spesial." Di situ Lydia mulai memberitahukan sosok Olivia sebenarnya, yang selalu menangis di belakang Parvartos jika tidak ada. Bahwa Olivia sama seperti Ginny, yang membedakan Olivia hanya pintar di bagian fisik, sedangkan Ginny ras kupus sudah pasti dari segi sihir. Setelah mendapat pencerahan dari Lydia, sang pahlawan, akhirnya Ginny mulai bersemangat dan optimis kembali dengan semua yang ia miliki. Singkat cerita, berkat hasil yang dicapai oleh Art Meteor, mereka bertiga mendapat hadiah langsung dari Parvartos. Tapi ketika mereka tiba di kastil Parvartos, Art langsung disambut dengan sihir yang bisa membuatnya terluka. Tapi Art langsung mengaktifkan sihir pertahanan. Ternyata sihir itu berasal dari Alvarto, yang sudah mendapat kabar tentang prestasi Art Meteor. Alvarto merupakan es atau ujung tombak 4 surgawi, yang artinya paling terkuat dari yang lainnya. Namun, Lydia yang tak ingin ada kerusuhan pun langsung mengeluarkan pedang sucinya dan menempelkannya di leher Alvarto. Bahkan Art pun dibuat kaget karena tak sanggup melihat kecepatan Lydia barusan. Namun, sebelum mereka membuat keributan, Parvartos telah muncul di hadapan mereka semua dengan sosok paling ikemen dan indah. Irena dan Ginny mulai berbisik mengenai Parvartos, yaitu Raja Iblis. Akan tetapi, Parvartos menolak bahwa dirinya disebut Raja Iblis, karena Raja Iblis merupakan sosok lain yang ada di era tersebut. Singkat cerita, setelah mendapat penghargaan, tiba-tiba Lydia datang dan membawa kabar buruk, yaitu mereka akan berperang melawan The Curse of the Darkness. Kita panggil saja Mephilas. Art yang mendengar hal itu sangat terkejut. Sedangkan Lydia, Sylvie, Irena, dan juga Ginny, mereka semua bingung dengan ekspresi Art Meteor. Ternyata sosok Mephilas ini adalah salah satu penyebab Art Meteor membunuh Lydia. Art berkata di pikirannya, bukannya insiden ini masih jauh dari latar waktu, tapi apakah ada pengaruh ketika aku membunuh jenderal musuh terlalu dini? Tanpa basa-basi, Art langsung berbicara serius kepada Ginny dan juga Irena, bahwa mereka berdua tidak boleh ikut partisipasi. Akan tetapi, Irena dan Ginny yang tidak tahu alasannya pun hanya bisa menerima perintah dari Art, bahwa mereka berdua tidak akan berguna dan akan menjadi beban di pertempuran berikutnya. Begitulah tanggapan Irena dan juga Ginny. Sehingga perkataan Art barusan membuat mereka berdua sakit hati, tapi tidak ditunjukkan. Singkat cerita, Art, Sylvie, dan juga Lydia, mereka bertiga pergi lebih awal sebelum peperangan dimulai. Sebenarnya Lydia tak sudi dan tak senang dengan taktik Art, yaitu menyerang musuh dengan diam-diam. Tapi untuk pertama kalinya, insting Lydia mengatakan harus mengikuti rencana Art. Di masa lalu, jika mengikuti sejarah, Art tahu bahwa pasukan Lydia tidak akan melakukan rencana yang dibuatnya, sehingga pertempuran terjadi dengan sangat sengit hingga Mephilas terpojok.
Di situ Mephilas langsung mengeluarkan kartu trufnya, yaitu sihir kutukan, dan membuat teman-teman Lydia yang merupakan pahlawan juga harus mati di tangan mereka masing-masing. Sedangkan Lydia, ia berusaha menerima kutukan itu ketika akan mengenai Slippy. Tapi Lydia yang merupakan pahlawan terkuat dari semua pahlawan, ia bisa menahan kutukan itu dan membunuh Mephilas. Akan tetapi setelah membunuh Mephilas, Lydia mulai sakit-sakitan, sehingga Art di masa lalu, ia terpaksa untuk mengakhiri hidup Lydia. Kita kembali ke Art saat ini. Art berkata, "Aku tidak peduli harus mengubah sejarah jika Lydia masih bisa hidup. Mungkin ini alasannya aku dilempar oleh dewa misterius itu ke era ini." Akhirnya Art membuang komitmennya demi menyelamatkan sang mantan, yaitu tidak akan membunuh musuh yang tidak pantas. Namun di insiden kali ini, Art melakukan itu kepada kroco-kroco Mephilas yang melintasi gunung. Tanpa pikir panjang, Art mengaktifkan 8 sihir tornado. Seketika kroco-kroco langsung ludes tanpa tersisa. Art berkata, "Ayo kita pergi dari sini." Sylvia mendengar perkataan Art dan juga aksinya barusan membuatnya sedikit takut dengan sosok Art Meteor saat ini. Tujuan rencana Art yaitu agar Mephilas beranggapan bahwa musuh memakai taktik cupu, yaitu serangan mendadak. Seperti katanya duel malah bawa teman. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di markas Mephilas. Art mulai memberitahukan rencana selanjutnya, yaitu menerobos ke depan dan mengalahkan pemimpin musuh. Lydia dan Slippy yang sudah gatel pun akhirnya mulai senang. Tapi Art memutuskan akan berada di garis depan untuk melindungi Lydia dan juga Slippy. Ketika mereka tiba di depan gerbang, mereka dibuat terkejut karena markas Mephilas telah kosong. Mereka memutuskan masuk ke dalam, dan di dalam ada sosok pria dengan pakaian armor hitam dan memakai helmnya yang telah membantai seluruh pasukan Mephilas, termasuk Mephilas. Art bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah Raja Iblis." Di momen itu, Raja Iblis pergi tanpa melakukan pertarungan, yang dimana Lydia sudah mengenakan pakaian armor putih yang sama persis ketika Slippy full power melawan Art Meteor di sesi festival sekolah. Singkat cerita, setelah insiden itu, Lydia memerintahkan anak buahnya untuk segera mundur dari pertempuran yang sedang berlangsung. Kemudian, Lydia memberitahukan kepada Varvatos. Hasilnya, semua parlemen milik Varvatos dan juga milik Lydia mulai berkumpul. 4 surgawi dan 7 pahlawan. Mereka semua membahas rencana untuk bisa mengalahkan sosok Raja Iblis. Setelah rapat selesai, Art kembali ke kamarnya. Di sana, ia sempat berpikir apakah yang ia lakukan saat ini bisa berdampak bagus di masa depan. Pasalnya, teman-teman Lydia tidak jadi terbunuh oleh kutukan Mephilas, dan juga Lydia yang tidak terkena kutukan. Tapi Art kembali ke mode semangatnya. Ia tidak peduli apa yang akan terjadi, asalkan ia bisa hidup bersama Lydia di masa modern nanti, jika memang sejarah berubah. Di tengah asik tidur-tiduran, tiba-tiba Art dibuat terkejut dengan munculnya sosok Raja Iblis di depan matanya. Art berkata, "Kenapa kamu di sini?" Raja Iblis menjawab, "Aku ingin bertemu denganmu." Tanpa pikir panjang, Art langsung membongkar identitas Raja Iblis yang sebenarnya, yaitu Art Meteor di beda universe. Kita panggil saja Art kedua, biar lebih mudah. Art kedua mulai membuka helmnya. Lalu Art kedua meminta kepada Art agar mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Varvatos. Karena kita tahu bahwa Art merupakan reinkarnasi orang biasa, sehingga kekuatannya hanya setengah dari Varvatos. Art menjawab, "Untuk apa aku bergabung denganmu?" Art kedua mulai memberitahukan tujuannya, yaitu ingin menyelamatkan Lydia dan menembus dosanya. Art kedua juga menjelaskan kenapa ia bisa masuk ke masa lalu, sebab di universe Art kedua, ia telah kehilangan orang yang ia cintai. Anggap aja Irena dan Ginny di universe Art yang asli. Nah, ketika orang yang dicintainya telah tiada, Art kedua tiba-tiba keinginannya terkabul oleh sosok dewa misterius yang mengirimnya ke masa lalu, persis seperti Art. Art kedua berkata, "Tujuanku untuk menyelamatkan Lydia. Bukannya tujuanmu sama untuk menyelamatkan Lydia? Kau sendiri tahu kan betapa sakitnya kehilangan dia." Art hanya bisa terdiam karena itu merupakan fakta. Kemudian Art kedua berkata lagi, "Aku beri kau waktu 3 hari dan temui aku di sisi barat. Semoga keputusanmu tepat bekerja sama denganku dan menyelamatkan Lydia." Nah, kesimpulannya, Lydia ini sebenarnya telah mengalahkan Mephilas, tapi akibat kutukan yang dideritanya, ia mulai kehilangan akal sehat dan sakit-sakitan. Alhasil Varvatos mengakhiri hidup Lydia dengan tangannya sendiri.
Oke kan, selanjutnya akan ada pertarungan Raja Iblis versus Raja Iblis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.